Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kananda dan Kak Daniel di Super Bukit Kak Daniel dan adik-adik semua pasti di dalam sebuah kelompok itu pasti ada masalah, betul tidak? Pasti. Nah, kira-kira nih adik-adik Super Book pernah nggak ya mengalami masalah di dalam kelompok mereka? Gimana kalau kita lihat jawaban mereka, yuk? Ayo coba kita lihat. Halo, nama saya Yapes Bastian Simatupang. Saya dari Sol GSJA Sangkakala. Halo, perkenalkan nama aku Audrey Stefani Simatupang dari Sol GSJA Sangkakala. Halo, perkenalkan nama saya Noram Celia Pertiwi Sinaga dari Sol GSJA Sangkakala. Tidak pernah, karena kelompok saya fokus semua. Pernah pembelajaran matematika pas kelas 6 karena banyak mengobrol dan mengobrolnya tidak tentang pelajaran dan selalu ketawa-ketawa dan tidak fokus tentang pelajaran. Pernah, karena teman-teman saya tidak fokus ke pelajaran dan malah bermain-main. Tidak disiplin dan tidak fokus. Tidak disiplin dan selalu mengobrol dan tidak mau mengerjakan bersama-sama. Karena teman saya tidak menempatkan kegiatan yang tepat di waktu yang tepat. Wah, ternyata adik-adik pun mengalami banyak masalah ya Kananda. Tapi ngomong-ngomong tentang masalah, bukan cuma adik-adik aja yang punya masalah Kananda. Kak Nanda sama adik-adik ingat nggak Audrey dan Cika? Ingat dong. Ingat kan waktu Audrey membuat sebuah masalah dalam kelompoknya? Iya. Lalu apa yang terjadi? Apakah Cika pada akhirnya bisa menolong Audrey untuk menyelesaikan masalah atau mungkin sebaliknya? Wah, Kak Nanda penasaran nggak? Aku penasaran banget. Adik-adik penasaran nggak? Gimana kalau kita langsung aja lihat bagaimana kisah selanjutnya? Ayo. Karena Kak Daniel penasaran banget. Aku juga penasaran. Apakah mereka berakhir dengan... Jangan sampai. Gimana kalau langsung kita nonton aja? Ayo kita lihat gimana kisahnya Kak Nanda. Berdoa dulu. Tapi sebelumnya berdoa dulu bener. Oke, tahan. Gimana kalau kita berdoa dulu? Ya. Karena Mami Nanda tadi bilang sebelum kita nonton kita doa dulu. Oke, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, sebentar ini kami mau lanjut lagi Tuhan belajar di Super Book Kids Club. Tuhan Yesus, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami, untuk membantu kami memahami setiap firman-Mu. Dan kami percaya hari ini firman Tuhan membebaskan kami, firman Tuhan membuat kami semakin cinta sama Tuhan Yesus. Berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita langsung lihat kisahnya. Langsung, aku udah penasaran banget. Shalom adik-adik semua. Minggu lalu Cika ditegur oleh Kak Nanda. Siapa yang ingat? Karena apa? Iya betul, karena dia tidak bertanggung jawab. Tapi nih adik-adik, menurut kalian Cika itu akan berubah dan akan lebih bertanggung jawab atau dia akan tetap melakukan kesalahan? Atau bahkan dia memutuskan untuk keluar dari kelompoknya. Kan belum kering tau. Teman-teman, maafin aku ya. Selama ini aku belum jadi teman yang baik buat kalian. Aku sering ngejailin kalian, buat kalian kesel, dan aku gak bertanggung jawab sama tugas yang udah kalian berikan. Dan aku udah buat kelompok ini jadi gak berjalan dengan baik. Maaf juga ya Audrey, aku ngelakuin semua ini karena aku pengen jadi ketua di kelompok ini. Tapi setelah kejadian ini, aku pikir kamu yang lebih baik jadi ketua di sini. Maafin aku ya semuanya. Maafin gak? Iya nggak apa-apa kok Cika. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kamu benar-benar menyesal dan berjanji nggak bakal ngulangin lagi, kita semua bakal maafin kamu kok. Beneran? Makasih ya. Ya udah, apa yang bisa aku bantu? Gimana kalau Angel sama Rahel
nempelin ini. Nah, nanti Kanada sama Wilbert nempelin ini di tembok. Nah, nanti kamu sama aku nempelin ini di tembok. Teman-teman, makasih ya udah nerima aku di kelompok ini. Dan maafin aku soal kesalahan aku yang tadi ya. Aku janji aku bakal jadi orang yang lebih baik. Maafin nggak? Maafin dong. Sandu dong buat kakak Cika. Makasih ya teman-teman, karena udah kasih aku kesempatan sebagai ketua kelompok. Dan juga udah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, terima kasih juga ya kalian semua. Nah, seneng banget deh hari ini kita bisa sama-sama belajar dari Audrey. Dia udah bisa mengenal dirinya yang tadinya dia takut untuk jadi ketua. Tapi akhirnya dia berhasil deh untuk menghias kelas. Tepuk tangan. Terus juga kita udah belajar dari kakak siapa namanya? Kakak Cika. Dia udah mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan ketika kita semua mengerjakan bagiannya masing-masing, ketika kita bisa bekerja sama, semuanya bisa selesai dengan baik deh. Nah, karena ini udah selesai, gimana kalau kita foto? Terus nanti kita posting di Instagram, oke? Oke, sini foto. Coba. Nah, siap ya? Semuanya bergaya. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Yeay! Terima kasih adik-adik semua. Kalian harus tungguin kisah-kisah kita yang lain ya. Dadah! Shalom Agent Superbook semua. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Nah, agent dalam sebuah kelompok pasti ada seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin supaya bisa memutuskan dan memberikan tugas kepada orang lain. Nah, kalau ngomongin tentang kerjasama nih, kira-kira kalian ingat kisah apa di Alkitab tentang kerjasama? Coba kita ingat-ingat. Apa? Ya, betul! Kisah tentang membangun tembok Yerusalem. Dan siapa pemimpinnya? Coba diingat-ingat. Betul, wah. Keren. Dia adalah Nehemia. Nah, buat kalian nih yang lupa atau belum tahu kisahnya, kalian bisa langsung lihat aja di video yang ini ya. Kalian boleh langsung lihat, oke? Nah, sekarang detektif mau nanya lagi nih. Kalau pemimpin terbaik di dunia ini adalah siapa? Siapa? Keren banget agent Superbook ini ya. Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Dan kalian mau tahu apa? Nehemia dan Yesus memiliki kesamaan. Wah, kalian pasti penasaran kan? Kesamaan apa aja sih? Kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Kesamaan Nehemia dan Yesus yang pertama adalah mereka selalu berdoa. Saat Nehemia mendengar bahwa kota asalnya itu hancur, ia berdoa kepada Tuhan. Oh, tidak!
Nehemia, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga seekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka, sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Hiya! Begitu juga Yesus. Ia adalah contoh kita dalam berdoa. Saat mengalami kesulitan, Tuhan Yesus berdoa. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya itu, ia juga mendoakan orang lain loh. Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak dan bersukacita karena... Yang kedua, Nehemia dan Yesus sama-sama memimpin dengan rendah hati. Nehemia adalah seorang pegawai raja. Bisa saja kan dia menyuruh orang-orang Israel untuk mengerjakan semuanya. Dan dia cuma duduk-duduk dan melihat. Tapi Nehemia tidak seperti itu. Ia memilih untuk melakukan semua pekerjaan itu juga bersama-sama dengan semua orang. Mulai hari ini sebagian dari kita akan tetap bekerja, sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja segala raja. Tapi ia mau merendahkan hatinya untuk menjadi manusia. Bahkan ketika di dunia pun Tuhan Yesus mau mencuci kaki para muridnya. Wow, betapa rendah hatinya ya Yesus. Yang ketiga adalah Nehemia dan Yesus adalah orang yang taat. Ketika Nehemia berdoa, Tuhan mengabulkan doanya dan ia langsung melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak perlu meragukan ketaatannya Tuhan Yesus. Misi dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ia taat pada misi itu bahkan sampai mati di kayu salib.
semua, kita juga bisa loh menjadi seorang pemimpin seperti Nehemia dan juga Yesus yang selalu melibatkan Tuhan, menjadi pemimpin yang rendah hati dan yang mau untuk selalu taat. Supaya di dalam kelompok kita bisa membawa kelompok kita untuk menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama dengan baik. Wah, seru ya adik-adik. Ternyata kalau kita terus belajar tentang firman Tuhan, semakin banyak hal yang keren-keren yang bisa kita pelajari dan kita lakukan. Nah, kalau kalian mau belajar lagi tentang tokoh-tokoh Alkitab, kalian bisa download aplikasi keren ini, namanya Superbook Kids Bible. Karena di sana ada fitur-fitur keren seperti ada gamesnya, terus ada profil-profil dari tokoh-tokoh Alkitab. Bukan hanya itu, situ juga ada Alkitabnya dan ada animasi Superbook. Jadi kalian harus langsung download. Oke. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Sekarang aku tahu. Nah, Kak Daniel dan adik-adik semua, karena hari ini kita membahas tentang kerja sama. Ulangin, kerja sama. Itu kan berarti di dalam sebuah tim. Betul, sebuah kelompok. Yes. Nah, kira-kira nih ya, kelompok seperti apa sih yang diidam-idamkan, yang diinginkan oleh adik-adik Superbook kita? Pasti semua pengen punya kelompok yang pintar-pintar kan mungkin? Betul, seperti Kananda. Atau mungkin lincah-lincah. Seperti Kak Daniel. Cerdas, suka membaca buku, rajin memberi, rajin donasi. Gak tahu ya. Kita mending lihat jawaban adik-adik aja ya. Yuk kita lihat jawabannya. Yang fokus dan tidak bermain-main. Selalu disiplin dan mau mengerjakan atau mencari jawaban bersama-sama dan tidak mau ketawa-ketawa dan tidak bercanda-bercanda. Kelompok yang fokus kepada pelajaran dan menyelesaikan tugas, habis itu baru boleh bermain. Pasti nih semua adik-adik itu pengen mempunyai kelompok yang seru. Pasti. Menyenangkan. Pasti. Dan bisa diandalkan. Pasti, itu ideal tim banget ya. Betul, tapi sebenarnya kenapa sih kita itu harus bekerja sama? Kenapa ya? Nih, yang pertama alasannya adalah karena kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kita memiliki kelemahan, keterbatasan. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Yes, betul. Selain itu, kita juga adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk bisa menyemangati kita, untuk bisa mendorong kita supaya kita bisa terus maju. Dan yang ketiga adalah supaya kita menjadi semakin kuat. Betul. Kan Anda boleh minta sesuatu dari Kak Daniel? Kau butuh ini? Betul sekali. Terima kasih Kak Daniel. Jadi ini adalah sebuah sumpit. Betul. Nah, apakah sumpit ini terlihat kuat? Lumayan Kuat. Tapi apakah bisa dipatahkan? Ternyata agak sulit. Coba Kak Daniel, apakah Kak Daniel bisa mematahkan itu dalam satu kali cetakan? Seorang Kananda sulit untuk mematahkan ini. Apalagi Kak Daniel. Tapi kita coba lihat. Karena manusia kan punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Apakah bisa? 1, 2, 3. Wah! Thank you Lord. Nih, aku bisa. Coba lihat. Sumpit yang tadinya kelihatannya lumayan kuat. Tapi ketika dipatahkan, mudah sekali untuk patah. Tapi kalau kita memiliki banyak sekali sumpit. Oh, itu maknanya. Coba kan Anda mau minta sebanyak sumpit? Ya. Adik-adik bilang prok 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 gitu. 1, 2, 3. Prok prok prok. Ada. Nih, coba kalau sumpit ini ada banyak. Oh, iya aku nangkep maknanya. Coba Kak Daniel bisa nggak sekarang? Aku kan tadi emang nggak bisa. Tadi kalau cuman sendiri gampang dipatahkan. Betul. Kak Daniel bisa. Kalau ini tentu agak sulit. Coba dulu.
Udah, tepot. Kak Daniel nggak bisa. Susah kan Anda ternyata? Susah kan? Tidak mudah ya? Betul. Itulah adik-adik mengapa kita itu harus bekerja sama. Bekerja sama supaya kita itu tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah capek karena kita memiliki orang-orang yang terus mendukung kita, terus bersama dengan kita. Betul. Wow, that's why makanya penting banget untuk kita bekerja sama. Betul sekali. Wow. Nah, Tuhan mau kita punya tim yang seperti apa sih? Nah, karena ini Tuhan yang ngomong, kita langsung baca aja Alkitab. Yuk. Nah, sekarang kita ambil Alkitabnya. Ambil Alkitab. Adik-adik udah ambil Alkitabnya? Sudah. Oke, langsung aja kita buka di Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Adik-adik udah ayat buka? 24. Kalau udah katakan yes. Yes. Oke, karena Anda baca dengan lantang. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Wah, biar makin hafal, gimana kalau kita bacakan sekali lagi dengan suara yang lebih lantang. Kadang tadi masih dengar suaranya masih pelan banget. Ya. Kita baca dengan kencang. 1, 2, ya. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yeay, kasih tepuk tangan. Nah, itu kata firman Tuhan. Kita kawan bareng-bareng kata firman Tuhan. Nah, Kak Daniel mau kasih tips. Ada 3 poin bagaimana sih sebagai anak-anak Tuhan kita bisa punya tim yang seperti Tuhan mau. Wah, apa tuh? Yang pertama, bilang sama-sama. Yang pertama, kita harus saling memperhatikan saat melihat ada teman kita yang kesulitan. Nah, yang kedua adalah mendorong dalam kasih. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah mau bekerja sama untuk melakukan hal yang baik. Jadi siapa nih yang mau menjadi anggota yang bekerja sama dengan orang-orang lain dalam melakukan hal-hal yang baik? Angkat tangan. Aku mau. Mau benar-benaran mau. Nah, tapi kita tuh nggak boleh capek loh Kak Daniel untuk terus melakukan hal-hal yang baik bersama-sama dengan orang-orang di sekitar. Supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita nyanyi lagu Janganlah? Wah, kalau gitu semuanya harus berdiri. Karena taruh Alkitab dulu ya. Oke, yang lagi duduk, come on langsung bangkit berdiri ya. Kak Daniel masih lihat masih ada yang duduk. Come on. Ayo kita berdiri bersama-sama. Oke. Kita mau semangat, kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Wah, ini anak-anak Tuhan harus semangat ya Kak? Betul dong. Yuk, mana ekspresi semangatnya? Jangan lelah, ekspresi semangat. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal dengan lebih semangat. Jangan lelah, Kak Daniel mau lihat bekerja ekspresinya di ladangnya dong. Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang mengajar
belajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun lagi, menjadi siap dibangun sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kananda sama Kak Daniel percaya banget nih, dari kisahnya Audrey dan Chika kita bisa banyak belajar. Mulai dari menerima orang lain, terus mengenal diri sendiri. Penting banget. Terus kita belajar untuk bertanggung jawab. dan yang terakhir menjadi orang yang mau bekerja sama. Ya, keren. Wah, terima kasih adik-adik karena kalian sudah mau mengikuti kisahnya Audrey dan juga Chika. Semoga bukan hanya tonton dan belajar, tapi bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting, Kak. Jadi bukan cuma seru-seruannya doang di Super Kids Club, Betul. tapi Kak Daniel dan Kananda juga berharap adik-adik bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Betul ya. sekali. Kisah ini semoga memberkati kalian. Nah, buat papa mama, guru-guru sekolah minggu, kami juga mau ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk dukungan kalian yang super duper. Itu jadi booster buat kami untuk terus bisa melayani. Kami juga rindu mengajak papa mama, juga adik-adik atau guru sekolah minggu yang juga rindu terlibat untuk mendukung Superbook supaya bisa melayani lebih banyak anak di Indonesia. Papa mama, kakak-kakak guru sekolah bisa scan QR code yang ada di sebelah sini. Setiap donasi yang papa, mama, kakak-kakak berikan itu menolong kami untuk bisa memuridkan lebih banyak anak di Indonesia. Thank you so much. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Nah, karena kisahnya Audrey dan Chika itu sudah selesai. Wow. Kira cerita apa lagi ya yang mau kita pelajari di Superbook Kids Club? Kalian pasti penasaran kan? Penasaran ada bocoran nggak? Penasaran kan? Ada bocoran nggak? Ya nggak ada dong. Oh, karena itu sudah pasti rahasia. Oh. Supaya kalian terus nonton Superbook Kids Club. itu dia yang paling penting. So nggak ada yang nggak seru di Superbook Kids Club kayak? Benar. Nah, karena hari ini kita udah bersuka cita. Karena Anda suka cita nggak? Suka cita banget. Adik-adik di rumah suka cita nggak? Kalau suka cita boleh. Oke, karena kita semua udah bersuka cita, kita mau akhiri hari ini dengan kita berdoa. Yes. Oke ya, kita lipat tangan semuanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar banyak hal melalui firman Tuhan dan juga pelajaran di Superbook Kids Club. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami Tuhan, adik-adik yang nonton, orang tua yang juga ikutan nonton, bahkan kakak-kakak dan kami semua, supaya melalui pelajaran hari ini kami bukan cuma menonton, tapi kami dimampukan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, untuk bisa mengasihi banyak orang, untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan cara yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri Superbook Kids Club kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. God bless you.